Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa islami dinan Muhammadur rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita akan menjalani Ramadan dengan tarbiyah Ramadan, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, kesabaran, keikhlasan untuk bagaimana kita dididik dengan tarbiyah Ramadan itu. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita dan semoga kita menjadi manusia baru seiring dengan selesainya bulan Ramadan. Alhamdulillah, mari kita coba perkuat ya pemahaman kita tentang agama kita. Kali ini mari kita renungkan kembali tentang bagaimana tarbiyah Ramadan itu selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Masyaallah muslimin Allah, kalau kita merenungkan kembali bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat spesial, sangat istimewa. Karena dalam bulan Ramadan ini adalah kita dikondisikan, ditarbiyah dengan rangkaian tarbiyah yang itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah Ramadan yang sudah kita jalani telah menjadikan kita menjadi manusia yang berkualitas? Mari kita coba pahami, kita doktrinkan dengan doktrin-doktrin yang insya Allah akan menjadikan kita lebih memahami tentang kaidah Ramadan. Masyaallah muslimin Allah. Ramadan tahun ini mari kita jadikan Ramadan yang spesial. Karena kalau kita renungkan kembali ya, sering kali kita sudah memasuki Ramadan, sering kali kita mengakhiri Ramadan, tetapi kita masih belum mendapatkan manfaat dari Ramadan yang kita laksanakan. Kita bermalas-malasan, kita bersantai-santai, dan kita beranggapan bahwa umur kita masih panjang, umur kita masih banyak ya. Padahal sekali lagi bahwa yang namanya umur itu ada sesuatu yang memang diingatkan oleh Allah, yang memegang, yang menentukan umur manusia hanya Allah SWT. Dan karena itu Allah menegaskan dengan kalimat dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu apa yang ia kerjakan nanti, dan seseorang tidak tahu kapan serta di mana dia akan meninggal, akan mati. Jadi mari kita fahamkan Ramadan yang kita jalani hari ini, mari kita jadikan Ramadan terakhir dengan pemahaman semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan betul-betul dilandasi dengan pemahaman yang benar, betul-betul dilakukan dengan kesungguhan. Karena sekali lagi, kalau Ramadan kemarin kita masih bercengkerama dengan saudara kita, teman-teman dan sahabat kita, tetapi hari ini kalau kita melihat ternyata teman-teman kita itu sudah pergi mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah SWT. Kalau kemarin kita bersama-sama tadarus ya bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetapi hari ini ya benar dengan takdir Allah ya, kita harus menyadari bahwa ternyata teman-teman kita pun juga sudah dipanggil oleh Allah. Karena itu mari kita kondisikan, kita tarbiyah bahwa Ramadan yang kita jalani hari ini mari kita jadikan sebagai Ramadan kita yang terakhir. Pemahaman semacam ini mari kita kuatkan, karena nanti berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang bagaimana sholat yang kita kerjakan. Masyaallah muslimin Allah, kalau kita berbicara tentang sholat yang kita kerjakan ya, bisa jadi kita beranggapan bahwa sholat yang kita kerjakan itu sudah benar, sudah diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita coba renungkan kembali, ternyata ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu belum tentu menjadi amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah SWT. Coba perhatikan di dalam hadis Nabi ya, tentang betapa sulitnya kita mendapatkan amal yang makbul, yang diterima oleh Allah. Salah satunya adalah sebuah contoh yang ingin saya sampaikan, itu adalah ketika suatu saat ya, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW memasuki masjid bersama baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengucap salam kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dia menjawab Waalaikumsalam. Kemudian orang ini melakukan sholat ya, sesuai dengan pemahaman ia, sesuai dengan pengetahuan ia. Kemudian ia lakukan sholat ya, sebagaimana yang dipahami. Kemudian setelah selesai sholat ya, apa yang terjadi? Ternyata baginda Rasulullah SAW mengingatkan dengan kalimat irji' fasalli fa innaka lam tusall.
ulangi sholatmu karena sebenarnya kamu belum menjalankan sholat. Kemudian orang ini mengulang sholat yang kedua kali. Kemudian orang ini masih melakukan sholat yang sama, dengan cara yang sama, dengan kualitas yang sama. Kemudian selesai dia menghadap Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia masih mendapatkan ungkapan yang sama, kalimat irji fasholli fa innaka lam tushall. Ulangi sholatmu karena kamu belum menjalankan sholat. Demikian orang ini ya nampaknya dia kebingungan. Nah, akhirnya dia mengatakan walladzi ba'atsa bil haqq ma uhsinu ghairah. Dia mengatakan demi zat yang telah mutusmu dengan benar, saya tidak bisa melaksanakan sholat melainkan sebatas yang engkau ketahui tadi. Karena itu fa'alim nih, ajari aku bagaimana sholat yang benar tadi. Kemudian Rasulullah mengajak orang sholat. Wa idza qumta 'ala shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Kemudian apa? Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang, yang paling mudah dari Al-Qur'an. Mari kita pahami apa pesan moral dari baca yang paling gampang itu artinya apa? Bahwa kita ketika membaca Quran kita tidak dituntut oleh Allah untuk bagaimana kita membaca yang paling sulit, yang belum kita pahami. Kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat yang mudah. Dengan pemahaman apa? Semoga dengan yang mudah itu kita bisa memanfaatkan dengan memaksimalkan pemahaman, memaksimalkan perenungan sehingga sholat kita menjadi lebih berkualitas lagi. Kemudian kemudian rukuklah kamu hingga tenang dalam rukuk. Artinya apa di sini? Allah mengingatkan kepada kita ketika kita rukuk ya, kita harus tenang dulu. Ya. Kita tenang, tidak boleh terburu-buru. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah nasihat, sejelek-jelek pencuri dalam salat itu orang yang mencuri dalam salat. Siapa? Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya apa? Bisa jadi kita beranggapan salat kita kerjakan sudah sempurna, sudah diterima oleh Allah, ternyata zong, ya kosong, kita tidak mendapatkan pahala. Ya, karena itu monggo, ayo kita dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dalam 1 bulan ini, mari kita benahi ibadah kita khususnya sholat, termasuk juga sholat berjamaah. Ya, saya seringkali mengingatkan ya bahwa banyak di antara kita yang berpaham bahwa ketika di sholat nanti aktivitas ibadah akan bernilai, akan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ternyata itu hanya pemahaman kita. Ya, padahal kalau kita melihat ternyata ibadah sholat berjamaah itu ya syarat dengan nilai-nilai kebaikan yang harus coba kita pahami dan kita pelajari. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa ketika dia sholat ya berjamaah ya, ketika dia tidak mengikuti imam dia santai-santai saja, padahal ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada kita ya, ada kalimat innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam diangkat itu untuk dipatuhi. Karena fala tahtalifu alaih, jangan kamu berselisih dengan apa yang dikerjakan seorang imam. Wa idza kabbara fakabbiru, apabila bertakbir maka segera bertakbir. Ya, wa idza qara'a fansitu, apabila membaca Al-Fatihah maka hendaknya kalian diam. Wa idza qara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Nah, apabila membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, bacalah kalian membaca amin. Jadi secara ringkas perlu saya ingatkan bahwa ketika kita menjalankan sholat itu kita harus memahami kaidah. Kita tidak diperkenankan mendahului imam atau terlalu lama mengikuti apa yang dilakukan seorang imam. Termasuk juga kebiasaan kita. Banyak di antara kita yang sujud lama sekali padahal imam sudah duduk bangkit kemudian membaca salam, membaca tahiyat sampai salam. Karena itu ayo kita juga pahami bahwa ternyata ibadah sholat yang kita kerjakan secara itu belum tentu mendapatkan pahala, belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu dilipat gandakan. Lantaran apa? Karena pemahaman kita yang masih belum sempurna. Semoga ini menjadi renungan kita dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk menata hidup kita menjadi lebih baik lagi, khususnya pada saat bulan Ramadan ini. Mari kita sempatkan, kita sediakan waktu secara istiqomah untuk bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita, dan kita berharap semoga Allah senantiasa memperbaiki ibadah kita. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.